Selamat pagi saudaraku, haleluya. Tuhan selalu menyatakan kebaikan, pemeliharaan, perlindungan untuk kita semua. Pagi ini saya ingin mengangkat satu tema renungan pagi. Semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Teksnya diambil dari Hakim-Hakim pasal 17 ayat 6. Berbunyi demikian, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saudaraku, saya masih ingin mengangkat renungan ini dari kitab Hakim-Hakim karena menurut saya sangat relevan dengan situasi yang kita hadapi. Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang ibu yang dicatat dalam pembacaan Hakim-Hakim pasal 17 tadi, yaitu dikatakan di sana bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel dan semua orang berbuat menurut pandangannya sendiri, berbuat benar menurut pandangannya sendiri. Jadi kisah itu adalah ada seorang ibu yang kehilangan uang sebesar 1.100 keping perak. Dan ibu ini uangnya hilang di rumah, mestinya dia tanya ke anaknya atau bagaimana caranya supaya ditelisik dulu. Tapi ibu ini sudah mengutuk siapapun yang mengambil uang itu. Yang celaka saudaraku bahwa yang mengambil uang itu adalah anaknya sendiri. Anak yang bernama Mika mendengar kutukan dari ibunya itu. Kemudian dia berterus terang bahwa dialah yang mengambil uang itu dan dia ingin mengembalikannya kepada ibunya. Buru-buru ibunya langsung ingin mencabut kutukannya. Ya. Pada waktu dia mendengar bahwa anaknya lah yang mengambil uang itu, kemudian dia mengatakan sesuatu yang sangat rohani, yang sangat baik, yang sangat mulia. Dia katakan, diberkatilah engkau anakku oleh Tuhan. Dan dia bilang bahwa uang itu akan dikuduskan. Artinya diberikan kepada Tuhan. Dan saya yakin maksudnya adalah dia ingin menganulir atau membatalkan kutuk yang tadi sudah diucapkan. Yang ternyata sekali lagi yang mengambil itu anak sendiri. Yang kemudian menarik dari cerita itu adalah akhirnya ibu itu mengambil sebagian dari uang tersebut, yaitu 200 keping, dan kemudian diserahkan kepada tukang perak untuk dibuat patung pahatan dan patung tuangan. Dan patung itu kemudian ditaruh di rumah anaknya yang mengambil itu, yang bernama Mika. Sebuah kebodohan yang menurut saya, ibu itu di samping ngomongannya sangat bodoh, juga dia melakukan kebodohan karena dia orang Israel, tidak seharusnya membuat patung tuangan yang kemudian ditaruh di rumah anaknya. Sebuah kebodohan yang bahkan menjebak anaknya sendiri. Yang menarik kemudian anaknya memang kebetulan dia punya kuil, lalu kemudian ia membuat baju efod atau baju untuk para imam, terafim dan sebagainya, dan dia menabiskan salah satu anak lelakinya. Jadi ini adalah hidup agamawi yang memang sekali lagi benar menurut pandangannya sendiri. Tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam aturan firman Tuhan. Lalu yang luar biasa, tanpa memperhatikan firman Tuhan itu, akhirnya di rumah itu ada kuil, di rumah itu ada imam yang notabene anak sendiri ditahbiskan sendiri. Dan menurut saya ini sesuatu yang luar biasa karena cocok seperti yang tadi saya sebut di depan. Semua orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Firman Tuhan diabaikan, tatanan-tatanan etika moral diabaikan. Yang terjadi adalah diri sendiri yang menentukan baik, tidak baik, benar, dan tidak benar. Saudaraku, sekarang ini kita sedang merayakan masa Prapaskah. Saya yakin Paskah menjadi sangat istimewa untuk kita. Karena dengan Paskah, kita orang berdosa mendapat pengampunan dari Sang Juru Selamat. Yaitu Tuhan Yesus yang sudah rela mati bagi kita. Karena itu di masa Prapaskah, saudaraku, mari kita menandani hidup kita. Mari kita hidup benar sesuai dengan sabda Tuhan. Mari kita memberikan bakti, kasih, pengorbanan, pelayanan sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi Kristen semau gue. Yang hidup tidak tertib, yang hidup hanya mengejar kesenangan daging, yang hidup hanya mencari pujian dan sanjungan. Mari kita menjadi orang Kristen
yang menghargai dan meladani Yesus, yang rela berkorban dan melayani dengan segala kesungguhan. Jangan benar menurut pandangan kita sendiri. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hari ini bisa belajar dari seorang ibu yang membuat kesalahan bertubi-tubi, yang melakukan hal-hal yang benar menurut pandangan sendiri. Tuhan, kami berdoa supaya kami tidak melakukan seperti itu, tapi kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memahami firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang menghidupi Kristen kami dengan segala kesungguhan ketulusan, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan kami mohon untuk setiap kami, berkat Tuhan mohon untuk gereja Tuhan, berkat Tuhan kami mohon untuk negeri tercinta kami, Indonesia. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mohon dituntun, disertai, dan diberkati. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudaraku, Tuhan berkati.